kabarnya adik-adik hari Minggu ini? Tentunya semuanya tetap sukacita dan penuh damai sejahtera. Kak Noni, bagaimana kabarnya Kak Noni hari Puji ini? luar biasa dong Kak Erni. Karena semua berkat Tuhan Yesus. Benar Kak Noni ya? Tuhan Yesus sangat baik sekali, Dia melihara kehidupan kita sampai saat ini. Oke, dan pastinya adik-adik hari Minggu ini sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk beribadah? Oke adik-adik, sekarang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau memainkan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang hadap Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tere. Selamat mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik, sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita siapkan Alkitabnya dulu ya. Adik-adik buka Alkitabnya dari kitab Amsal. Amsal pasal 1 ayat 8. Oke, sudah? Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau berdoa dulu. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami anak-anak-Mu boleh bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Meskipun Tuhan masih secara virtual, Tuhan berkati akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, sehingga kami mengerti akan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik Gerhard dari Pos Bukit Kasih. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal 1 ayat 8 yang demikian bunyinya. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik tentunya masih ingat dengan seorang raja yang sangat pintar dan penuh dengan hikmat. Dia adalah anak dari Raja Daud. Siapa ya kira-kira adik-adik? Benar, dia adalah Raja Salomo. Adik-adik, pada suatu hari Raja Salomo didatangi oleh 2 orang ibu. Nah, 2 orang ibu ini sedang bertengkar adik-adik. Kenapa kak? Ya, bertengkar karena memperebutkan seorang bayi, seorang anak. Ceritanya bagaimana kak? Ceritanya seperti ini adik-adik. Kedua ibu ini itu tinggal satu rumah. Namanya Ibu Berta dan Ibu Sari. Pada suatu malam ketika mereka tertidur, nah Ibu Berta menindih anaknya sehingga anaknya meninggal adik-adik. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibu Berta? Ibu Berta menukar bayinya dengan bayi miliknya Ibu Sari. Lalu ketika bangun, Ibu Sari terkejut karena yang di sebelahnya anak yang sudah meninggal itu bukan anaknya adik-adik. Ya, lalu mereka bertengkar. Itu bukan anakku katanya Ibu Sari. Nah, lalu mereka membawa masalah tersebut kepada Raja Salomo. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salomo setelah mendengar cerita dari kedua ibu tadi adik-adik? Nah, ketika Raja Salomo mendengar cerita dari kedua ibu tadi, maka Raja Salomo memutuskan seperti ini adik-adik, sambil menggertak ya. Nah, sudah bayinya, anaknya dibelah jadi 2 saja supaya adil, ya kan? Separuh untuk Ibu Berta, separuh lagi untuk Ibu Sari. Nah, lalu Ibu Berta setuju adik-adik. Ya setuju Raja. Dipotong jadi 2 saja. Waduh. Lalu bagaimana dengan Ibu Sari? Apakah Ibu Sari setuju? Tentu tidak, karena itu adalah anaknya Ibu Sari yang masih hidup, ya. Ibu Sari tidak setuju. Begini saja, diambil saja anaknya, enggak apa-apa, asalkan jangan dibelah. Nanti kasihan kalau dibelah kan pasti meninggal ya adik-adik. Nah, itu dia. Maka dari situ Raja Salomo akhirnya tahu siapa ibu yang sesungguhnya. Pasti ibu yang sesungguhnya dia tidak akan rela kalau anaknya dibelah jadi 2. Nah, jadi Raja Salomo akhirnya mengetahui kalau anak itu adalah anaknya Ibu Sari. Wah, luar biasa ya adik-adik. Raja Salomo sangat pintar ya. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak? Kenapa Raja Salomo bisa pintar ya kak? Kenapa ya kak? Nah, adik-adik, selama hidupnya dari kecil hingga besar hingga dewasa, Raja Salomo selalu mendengarkan nasihat dari kedua orang tuanya adik-adik. Ya, karena menurut nasihat orang tuanya, akhirnya Raja Salomo menjadi pintar. Dan ketika dia menjadi raja, dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia tidak meminta harta, kekayaan, tapi hikmat.
yang diminta oleh Raja Salomo. Karena Raja Salomo tahu ketika memimpin menjadi raja akan dibutuhkan hikmat. Siapa yang ingin menjadi seperti Raja Salomo? Pasti semuanya ingin ya. Oleh karena itu, adik-adik harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Ya adik-adik, karena nasihat orang tua itu sangat penting adik-adik, supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Semua itu karena nasihat orang tua. Nah, siapa yang suka dengar-dengaran nasihat orang tua? Siapa yang suka marah-marah kalau orang tuanya menasihati? Nah, oke. Sekarang kita mau belajar seperti Raja Salomo yang selalu mendengarkan akan nasihat dari orang tuanya. Karena nasihat orang tua itu sangat berguna adik-adik untuk kita. Ya, adik-adik nggak boleh marah kalau orang tua menasihati. Karena semua yang dilakukan oleh orang tua itu adalah untuk kebaikan kita, tidak untuk keburukan adik-adik. Tidak ada satupun nasihat dari orang tua itu yang akan menyesatkan anak-anaknya. Adik-adik mungkin pernah melihat cerita tentang Dory atau Nemo, ya? Karena tidak mendengarkan nasihat dari ibunya, tidak bermain jauh-jauh, nah akhirnya hilang kan Nemo, ya, sempat terpisah dengan ibunya. Maka dari itu adik-adik harus selalu mendengar dan taat kepada nasihat orang tua. Karena kalau kita tidak taat, apa yang terjadi Kak? Ya seperti Nemo atau Dory ya. Nah itu, karena tidak taat, tidak mendengar nasihat orang tuanya, akhirnya jadi tersesat. Ya, banyak lagi contoh lainnya adik-adik. Misalnya, adik-adik dinasihati orang tua untuk rajin belajar. Tetapi adik-adik tidak mendengarkan. Ketika ulangan, adik-adik tidak bisa mengerjakan sehingga harus remedi karena mendapatkan nilai yang jelek. Itu kan ada resikonya, ada akibatnya. Ya adik-adik, makanya mulai hari ini kita mau belajar seperti Raja Salomo yang selalu mendengarkan nasihat dari kedua orang tuanya. Oke adik-adik, kakak percaya adik-adik pasti bisa. Jangan lupa adik-adik juga selalu harus tekun berdoa ya, supaya menjadi anak yang taat kepada orang tua juga kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Kita sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih karena Tuhan Yesus boleh mengingatkan kami untuk kami selalu mendengar dan menurut nasihat kedua orang tua kami. Tuhan berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati akan kedua orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam kesehatannya, juga dalam mereka mengasuh dan mendidik kami. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua dalam sekolah kami, juga dalam kesehatan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang saat ini masih berlangsung. Tuhan memberkati. Biar Tuhan Yesus yang akan memulihkan akan bangsa dan negara kami, sehingga pandemi ini Tuhan boleh segera berlalu
dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Engkau selalu ada untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, semuanya siap ya memberikan persembahan? Kita mau muji Tuhan. Ku beri persembahan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan sehingga kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang harum untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Pelayaran Anak, kita memuji Tuhan kembali dengan menyanyi dari lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak do. Saya Laskar Kristus, siap gerak do. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, kita akan akhiri ibadah hari Minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai sepanjang ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua sehingga kami boleh melakukan firman-Mu menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah Minggu